Menteri Agama Nasaruddin Umar dan rombongan Amirul Hajj tiba di Jeddah pada Kamis malam waktu Arab Saudi. Delegasi Amirul Hajj membawa misi kenegaraan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berlangsung lebih baik. Tiba di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Menteri Agama dan rombongan Amirul Hajj diterima oleh Dubes RI untuk Arab Saudi, Dirjen PHU Kemenak, dan petugas PPIH Arab Saudi. Menak Nasaruddin Umar menyebut Amirul Hajj membawa misi haji dan kenegaraan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan baik bagi seluruh jemaah Indonesia, terutama karena Indonesia memiliki kuota jemaah haji terbanyak, yakni 221.000 orang. Jelang puncak ibadah haji di Ar-Musna, Menak kembali menegaskan kenyamanan dan keamanan jemaah adalah yang paling utama dalam pelayanan ibadah haji. Selanjutnya, Amirul Hajj bertolak ke Mekah pada Jumat malam untuk memastikan semua persiapan semakin baik. Jadi dari segi servis jamaah, terutama menyangkut informasi perhajian, selain mendapatkan manasik ya 7 kali sebetulnya formalnya itu dari tingkat bawah sampai ke atas, secara terus-menerus juga. Jadi kita akan mengeliminir tidak ada lagi jamaah haji yang bermasalah hanya karena dia tidak tahu cara pelaksanaan haji dan umrah ya. Karena ini sangat penting. Boleh kita jadi memberikan pelayanan konsumsinya, hotelnya, kendaraannya. Tetapi kalau ada rukunnya, syaratnya haji tidak terselesaikan, itu kan percuma ya. Maka itu kami menganggap bahwa selain kebutuhan pokok berupa makanan, mungkin juga sampai toiletnya dan sebagainya kita perhatikan, tidak boleh ada satupun jamaah haji yang tidak makbul hanya karena dia tidak tahu persyaratannya. Maka itu komprehensif kita lakukan pendekatan. PPIH Arab Saudi mengeluarkan 9 imbauan bagi jemaah Indonesia menjelang puncak pergerakan Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Imbauan ini merupakan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bersama PPIH Arab Saudi dan seluruh petugas kloter se-Indonesia. Di antaranya jemaah dilarang keluar dari tenda Arafah dan Mina antara pukul 10 hingga 16 waktu Arab Saudi karena suhu diperkirakan akan mencapai 50 derajat Celcius. Jemaah dilarang bergerak sendiri atau tidak sesuai dengan penempatan. Penyembelihan hewan kurban melalui program adahi atau resmi, dan jemaah dilarang melakukan pelemparan jumroh secara bebas dan individual. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menekankan agar jamaah dilarang keluar dari tenda Arafah dan Mina pada pukul 10.00 sampai pukul 16.00 waktu Arab Saudi karena suhu diperkirakan akan mencapai 50 derajat Celcius. Ini diharapkan dari kita. Jamaah Indonesia itu mewakili sekitar 1/4 atau 25% dari total jamaah haji dunia. Oleh karena itu kita diharapkan tampil sebagai teladan dalam ketaatan terhadap aturan, ketaatan terhadap disiplin, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. Jelang puncak Haji Ar-Musna, jemaah haji menggelar bimbingan teknis. Dalam bimbingan ini disampaikan persiapan yang harusnya dilakukan jemaah haji. Dan berikut liputan Rahmat Ibrahim dan Yana Mulyana dari Mekah, Arab Saudi. Ya, saudara, beragam cara dilakukan oleh para jemaah haji, juga jemaah haji khusus asal Indonesia, jelang pelaksanaan puncak ibadah haji atau Ar-Musna nanti yang akan dimulai di Padang Arafah. Namun, ketika saat ini beberapa hari lagi menjelang perpindahan ke apartemen atau tempat tinggal transit di Aziziyah, maka jemaah haji diberikan pemantapan teknis dan juga bimbingan jelang puncak pelaksanaan haji. Bimbingan yang disampaikan oleh para pembimbing dan juga ustadz kepada para jemaah haji asal Indonesia ini merupakan sebuah bentuk pengarahan untuk kembali memperjelas bagaimana pelaksanaan puncak ibadah haji. Apa saja yang bisa mereka lakukan, larangan apa saja yang tak boleh dikerjakan, serta tips
dari para pembimbing agar jamaah haji ini bisa lancar ketika melaksanakan puncak ibadah haji, terutama juga fokus bagaimana penanganan jemaah lansia atau jemaah yang memiliki gangguan dengan kesehatan agar tetap bisa menjalankan ibadah haji. Pertama, mulai menyimpan energi dari sekarang agar nanti ketika puncak wukuf di Arafah tetap mendapatkan energi yang fit. Kedua, banyak minum vitamin, dan yang lebih utama adalah selama kita berada di tanah suci ini, jangan pernah luput minum daripada air Zam-Zam, karena air Zam-Zam kesembuhan bagi segala penyakit, dan terus berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, karena tidak ada kemudahan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sekitar kurang dari 3 hari lagi, jemaah haji khusus akan meninggalkan pusat kota Mekah, Masjidil Haram, untuk bergerak atau bergeser ke apartemen transit di kawasan Aziziyah. Masih berada di lingkungan atau di kawasan kota Mekah. Nanti setelah di Aziziyah, mereka akan bersiap sambil menunggu puncak haji untuk wukuf di Arafah. Dan di waktu-waktu itulah diberikan kesempatan untuk mempersiapkan segala kebutuhan saat pelaksanaan puncak ibadah haji. Rahmat Ibrahim, Yana Mulyana, Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Di balik perjalanan spiritual jutaan jemaah ke Tanah Suci, ada peran penting Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Keberangkatan para jemaah haji tahun ini mencerminkan keberhasilan BPKH dalam memastikan pengelolaan dana haji yang tetap terjangkau di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti. Sejak didirikan, BPKH telah berhasil mengelola lebih dari 171 triliun rupiah dana setoran awal jemaah haji. Dengan prinsip syariah dan tata kelola yang ketat, BPKH gelontorkan nilai manfaat 34 juta rupiah per jemaah dengan total 6,83 triliun rupiah. Ini tentu membantu meringankan biaya perjalanan jemaah ke Tanah Suci tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan dana haji yang ditujukan untuk BPKH, yakni meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia. Tapi ke depannya kelihatannya yang paling penting, karena sesuai dengan amanat dan arahan serta instruksi dari Presiden, bagaimana caranya supaya menurunkan biaya haji, dan syukur-syukur mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama juga melakukan stabilisasi dari biaya BPIH, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Maka kami berinisiatif untuk langsung terjun ke dalam ekosistem perhajian guna untuk melakukan apa yang disebut sebagai price control atau pengendalian harga atas komponen-komponen yang membentuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, insya Allah ke depannya itu yang akan kita kedepankan, agar supaya selain kualitas pelayanan ibadah haji terjaga, namun juga bisa menurunkan atau menstabilisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Kinerja positif BPKH ini menjadi harapan baru untuk pengelolaan dana haji di masa depan yang lebih akuntabel, profesional, serta yang terpenting berpihak pada kepentingan jemaah. Kedepan, BPKH melalui anak usahanya BPKH Limited di Arab Saudi akan terus mendorong efisiensi biaya dan peningkatan kualitas layanan demi terselenggaranya ibadah haji yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh umat Islam di tanah air. Hamzah Abdullah, Tim Liputan, Kompas TV.